Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, melalui video yang saya buat sebagai tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Iqbal S. Hum M. Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk simak videonya baik-baik. Nah, yang pertama, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Pengertian sejarah menurut para ahli sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengertian sejarah yang umum dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Herodotus, dikenal sebagai bapak sejarah. Herodotus memandang sejarah sebagai sebuah narasi atau kisah tentang peristiwa masa lalu, terutama yang melibatkan manusia dan peradaban. Baginya, sejarah adalah upaya untuk merekam dan menceritakan kejadian-kejadian penting yang telah terjadi. Yang kedua, Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim ini memberikan definisi sejarah yang lebih komprehensif. Menurutnya, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya analisis terhadap sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Nah, yang kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi sosial dan politik yang unik, dipengaruhi oleh lingkungan geografis yang keras dan sistem nilai yang kental dengan adat istiadat suku. Yang pertama, kondisi sosial, sistem suku atau kabilah. Struktur sosial masyarakat Arab sangat kuat terikat pada sistem suku atau kabilah. Loyalitas terhadap suku melebihi segalanya, dan ikatan darah menjadi dasar utama dalam hubungan sosial. Kehidupan nomaden dan sedenter. Sebagian besar masyarakat Arab hidup sebagai nomaden atau badui, berpindah-pindah mencari padang rumput untuk ternak mereka. Sebagian lainnya menetap di kota-kota seperti Mekkah dan Madinah. Perempuan pada umumnya memiliki kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Mereka sering dianggap sebagai harta milik dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Nah, adapun kondisi politik, tidak ada pemerintahan pusat yang kuat yang menguasai seluruh jazirah Arab. Masing-masing suku memiliki pemimpin sendiri yang disebut syaikh atau kepala suku. Konflik antar suku sering terjadi karena perebutan wilayah, sumber daya, atau masalah kehormatan. Perdagangan menjadi salah satu aktivitas penting bagi masyarakat Arab, terutama suku-suku yang tinggal di dekat jalur perdagangan. Yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi, umat Islam mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama, ekspansi wilayah Islam. Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekhalifahan secara signifikan, termasuk penaklukan Kekaisaran Persia dan penaklukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium.
Penguasaan kota-kota penting seperti Yerusalem dan Alexandria yang menjadi tonggak sejarah penting dalam peradaban Islam. Ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga memperluas pengaruh sosial, ekonomi, dan kebudayaan Islam. 2. Administrasi dan tata kelola pemerintahan. Umar bin Khattab memperkenalkan sebagai sistem pemerintahan yang efisien. Pembagian wilayah administratif kekhalifahan dibagi menjadi provinsi-provinsi dengan gubernur atau amir yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah, yaitu sistem peradilan. Dibentuk sistem peradilan yang terpisah dari eksekutif dengan hakim atau qadi independen untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Umar mengatur keuangan negara dengan baik. Sistem pajak atau jizyah dan kharaj diperkenalkan untuk menjaga keadilan bagi warga muslim dan non-muslim. Adapun Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab mengelola kekayaan negara, termasuk pendistribusian zakat dan bantuan kepada yang membutuhkannya. 4. Keamanan dan militer. Pembentukan pasukan tetap dan pemberian gaji kepada prajurit melalui sistem diwan. Yang kelima, pembangunan sosial. Membangun masjid dan pusat pendidikan di berbagai wilayah yang ditaklukkan seperti Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pembentukan sistem kesejahteraan sosial untuk membantu anak yatim, orang miskin, dan orang tua yang tidak mampu bekerja. Yang keenam, sistem kalender Hijriah. Salah satu pencapaian besar Khalifah Umar adalah pengenalan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam, dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang terakhir, penegakan nilai-nilai Islam. Umar dikenal dengan kepemimpinannya yang adil dan tegas dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Ia memastikan para pemimpin wilayah bertanggung jawab dan tidak menindas rakyat. Dampak kemajuan pada masa Khalifah Umar bin Khattab menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan peradaban Islam. Sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang dirintisnya menjadi model yang digunakan oleh kekhalifahan selanjutnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama, dinasti Umayyah Damaskus. Dinasti Umayyah sangat fokus pada ekspansi wilayah Islam. Mereka berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Pemerintahan Umayyah bersifat sangat terpusat, dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan khalifah. Kebijakan Umayyah cenderung memihak pada suku Arab, baik dalam hal pemerintahan maupun sosial. Non-Arab seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Yang kedua, dinasti Abbasiyah atau Baghdad. Dinasti Abbasiyah lebih mengutamakan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Mereka mendirikan lembaga pendidikan seperti Baitul Hikmah dan mengundang para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Pemerintahan Abbasiyah relatif lebih terbuka dibandingkan Umayyah. Mereka lebih banyak melibatkan non-Arab dalam pemerintahan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi. Yang kelima, jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin.
Perang Siffin adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini merupakan bagian dari fitnah pertama atau Perang Saudara Islam yang terjadi setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perang Siffin berakar dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh sekelompok pemberontak. Pembunuhan ini memicu ketidakstabilan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah baru. Namun, tidak semua pihak menerima kepemimpinannya. Salah satu pihak yang menolak kepemimpinan Ali adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman diadili dan dihukum. Ali berusaha untuk memenuhi tuntutan ini, namun Muawiyah tetap tidak puas dan memberontak. Selain perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus pembunuhan Utsman, juga terdapat perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan arah pemerintahan Islam antara pendukung Ali dan Muawiyah. Nah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.